warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Selama hampir mau 2 minggu ini teman-teman di rumah aja. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum vitamin. Dan jangan lupa cuci tangan ketika dari luar atau mau makan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang azas-azas umum toksikologi, dan tugas ini juga ada sambungannya dengan tugas yang sebelumnya, yaitu pendahuluan toksikologi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan azas umum toksikologi. Apa sih azas umum toksikologi itu? Dan juga ada satu lagi, pembahasan jurnal. Jadi jangan lupa teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Sebelum kita memulai, teman-teman bisa dong subscribe dan komen dulu. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan presentasinya. Sekarang kita bisa langsung ke PPT-nya. Yang pertama adalah asas-asas umum toksikologi. Nah, pada pembahasan kali ini ada 4 pembahasan, yaitu yang masuk dalam asas-asas toksikologi antara lain kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Selanjutnya adalah kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik memiliki definisi, keadaan atau faktor yang mempengaruhi aktivitas atau efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh. Akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Kondisi menentukan ketersediaan biologi zat kimia di sel sasaran, sehingga menentukan toksisitasnya. Nah, kondisi paparan zat kimia antara lain jalur paparan, lama, kekerapan paparan, frekuensi paparan, dosis paparan, dan jenis paparan, yaitu akut atau kronis. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu ya. Untuk jalur paparan ada yang jalur intrasel atau jalur ekstrasel. Selanjutnya adalah lama atau kekerapan paparan. Lama atau kekerapan paparan masuk ke dalam waktu di mana seseorang mengalami paparan zat toksik. Selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi atau banyaknya paparan yaitu batas pemejanan racun terhadap makhluk hidup di setiap satuan waktu dengan takaran atau dosis serta melalui jalur tertentu. Selanjutnya adalah dosis. Dosis adalah takaran atau banyaknya zat toksik yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya adalah jenis paparan, yaitu akut atau toksik, yaitu akut yang disengaja atau yang tidak disengaja. Akut yaitu peristiwa masuknya zat racun tunggal di mana sejumlah racun tertentu masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Racun masuk dalam satu kali kejadian dalam jumlah atau takaran berlebih. Keberadaan racun di tempat aksi cukup untuk menimbulkan efek toksik. Contoh akut adalah overdosis zat kimia. Kalau yang kronis adalah kondisi pemejanan dengan racun yang berulang kali sehingga menyebabkan efek toksik yang kumulatif. Contohnya adalah akumulasi MSG. Baiklah, selanjutnya adalah mekanisme efek toksik. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui 2 cara, yaitu toksik intrasel dan toksik ekstrasel. Toksik intrasel adalah toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Sedangkan toksik ekstrasel adalah toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Selanjutnya adalah toksik intrasel. Toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolisnya dengan reseptornya. Sifatnya kalau intrasel itu primer atau secara langsung.
Zat kimia atau metabolitnya masuk pada sel sasaran dan disebabkan gangguan sel organ atau organelanya melalui pendesakan, ikatan kovalen, substitusi atau peroksidasi dan sebagainya. Contoh zat toksik intrasel adalah tetrasiklin, kloramfenikol yang mengikat ribosom sel. Antimikroba golongan sulfa dapat menghambat sintesis asam folat. Radikal bebas sebabkan peroksidasi lipid dan protein. Mekanisme toksik ekstrasel. Kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan ekstrasel untuk memenuhi kebutuhan metabolit, basal, dan pengaturan aktivitas sel. Kelangsungan hidup makhluk hidup atau sel membutuhkan oksigen. Kecukupan pasok oksigen tergantung dari fungsi alat respirasi atau pernapasannya, difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah, jumlah eritrosit yang berfungsi, dan sistem kardiovaskuler. Selanjutnya adalah suplai unsur hara. Suplai unsur hara agar reaksi metabolik berlangsung normal dan produksi energi sel tercukupi. Kecukupan unsur hara atau zat makanan bergantung pada proses seperti ingesti, digesti, absorpsi, dan transportnya ke lingkungan sel. Zat beracun yang mengganggu proses tersebut akan mempengaruhi produksi energi dan pertumbuhan sel. Yang ketiga adalah sistem pengaturan aktivitas sel, meliputi sistem saraf, sistem hormon, dan sistem imun. Selanjutnya adalah wujud efek toksik. Merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan di atas. Misalnya, perubahan struktural berakibat terjadinya perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat disebabkan perubahan fungsional. Yang pertama adalah perubahan biokimia. Perubahan biokimia. Wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang bersifat terbalikan atau reversibel. Misalnya terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan hormonal. Yang kedua adalah perubahan fungsional. Wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misal terjadinya anoreksia, gangguan pernapasan, gangguan SSP, hipo atau hipertensi, hiperglikemia, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, hipo atau hipotermi. Yang ketiga adalah perubahan struktural. Wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural, dapat reversibel atau irreversibel. Terdapat 3 respon histopatologi karena adanya luka sel, yaitu degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Selanjutnya adalah sifat efek toksik. Pada sifat efek toksik ada 2 jenis, yaitu reversibel, terbalikan, atau irreversibel, tak terbalikan. Ciri-ciri efek toksik terbalikan antara lain, bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Yang kedua adalah efek toksik akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Ciri-ciri efek toksik tak terbalikan atau irreversibel antara lain, kerusakan bersifat permanen. Paparan berikutnya akan sebabkan kerusakan yang sifatnya sama, memungkinkannya terjadi akumulasi efek toksik. Yang ketiga adalah paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar atau paparan dosis besar dalam jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan jurnal. Kita langsung saja ya ke pembahasan jurnalnya. Pada pembahasan jurnal adalah Jurnal Forensik Toksikologi oleh Alfionita Nurfitriana, Faculty of Medicine, Lampung University.
Pendahuluan. Toksikologi merupakan suatu cabang ilmu yang membahas seputar berbagai efek samping yang merugikan dari berbagai agen kimiawi terhadap semua sistem makhluk hidup. Toksikologi forensik sendiri berkaitan dengan penerapan ilmu toksikologi pada berbagai kasus dan permasalahan kriminalitas di mana obat-obatan dan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan konsekuensi mediko-legal serta untuk menjadi bukti dalam pengadilan. Ini adalah diskusi. Pada diskusi kali ini yaitu peranan toksikologi forensik dalam hukum. Toksikologi forensik adalah ilmu yang mempelajari tentang racun dan pengidentifikasian bahan racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh dan cairan korban. Mengingat sulitnya pengungkapan kejahatan terutama yang menggunakan racun, maka saat ini sangat diperlukan aparat penegak hukum, khususnya polisi, yang mempunyai pengetahuan yang memadai baik teori maupun teknik melakukan penyelidikan secara cepat dan tepat dalam rangka pengungkapan kejahatan pembunuhan, khususnya kasus pembunuhan yang ada indikasi korbannya meninggal karena racun. Pada umumnya, seorang ahli forensik harus mampu mempertimbangkan keadaan suatu investigasi, khususnya mengenai catatan adanya gejala fisik dan bukti apapun yang didapatkan dan berhasil dikumpulkan dalam lokasi kejahatan yang dapat mengerucutkan pencarian. Misalnya, adanya barang bukti seperti obat-obatan, serbuk, residu, jejak, dan zat toksik kimia apapun yang ditemukan. Tidak semua kasus yang ditemukan perlu melakukan toksikologi forensik loh teman-teman. Kasus-kasus tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar. Kasus-kasus tersebut antara lain: 1. Kematian akibat keracunan yang meliputi kematian mendadak, kematian di penjara, kematian pada kebakaran, dan kematian medis yang disebabkan oleh efek samping obat atau kesalahan penanganan medis. Yang kedua, kecelakaan fatal maupun tidak fatal yang dapat mengancam keselamatan nyawa sendiri ataupun orang lain, yang umumnya diakibatkan oleh pengaruh obat-obatan alkohol ataupun narkoba. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba dan kasus-kasus keracunan terkait dengan akibat pemakaian obat, makanan, kosmetika, alat-alat kesehatan, dan bahan berbahaya lainnya yang tidak memenuhi standar kesehatan, kasus forensik farmasi. Baiklah, selanjutnya adalah klasifikasi racun. Racun sendiri adalah suatu zat yang apabila kontak atau masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu, yaitu dosis toksik, merusak faal tubuh baik secara kimia maupun fisiologis, sehingga seseorang yang terkena racun tersebut bisa sakit ataupun bisa sampai kematian. Dan klasifikasi racun yang pertama adalah racun anorganik. Racun anorganik terdapat 2 macam, yaitu racun korosif dan racun metalik dan non-metalik. Yang kedua adalah racun organik. Racun organik terdapat 2 juga, racun volatil dan racun non-volatil atau juga racun non-alkaloid. Yang ketiga adalah racun gas. Nah, racun gas ini yang biasanya seringkali dipakai untuk orang-orang yang ingin membunuh atau punya niat membunuh dengan dimasukkan ke dalam gas. Yang keempat adalah racun lain-lain. Racun lain-lain ini ada 3, yaitu racun makanan, racun binatang, dan racun tumbuh-tumbuhan. Racun makanan lebih sering dilakukan ketika para penjahat kriminal melakukan pembunuhan lewat makanan yang akan diberikan kepada sang korban. Memastikan di mana racun itu berada didasarkan dari anamnesa dan tanda klinis yang dijumpai pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Yang pertama, pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau TKP. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara perlu dilakukan untuk membantu penentuan penyebab kematian dan menentukan cara kematian tersebut. Yang kedua adalah pemeriksaan luar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pemeriksaan luar kasus peracunan diantaranya bau, dan dilakukan dengan segera setelah kematian, pakaian korban, lebam mayat, perubahan warna kulit, kuku, rambut, dan sklera pada mayat. Pengambilan sampel. Secara umum, sampel yang harus diambil adalah lambung dan isinya. Yang kedua, seluruh usus dan isinya dengan membuat sekat dengan ikatan-ikatan pada usus setiap jarak sekitar 60 cm. Ini berguna untuk mengelompokkan racun yang terserap dalam usus dan seberapa lama racun itu bisa melewati sistem pencernaan korban. Yang selanjutnya adalah darah.
Pengambilan darah dari jantung dilakukan secara terpisah dari sebelah kanan dan sebelah kiri, masing-masing sebanyak 50 ml. Selanjutnya adalah hati. Sebagai tempat detoksifikasi, diambil sebanyak 500 gram. Ginjal diambil keduanya, yaitu pada kasus keracunan logam berat, khususnya, atau bila urin tidak tersedia. Otak diambil 500 gram, khususnya untuk keracunan kloroform dan sianida. Dimungkinkan karena otak terdiri dari jaringan lipoid yang mempunyai kemampuan untuk meretensi racun walaupun telah mengalami pembusukan. Selanjutnya adalah urin. Diambil seluruhnya karena pada umumnya racun akan dieskresikan melalui urin, khususnya pada tes penyaring untuk keracunan narkotika, alkohol, dan stimulan. Selanjutnya adalah empedu. Diambil karena tempat ekskresi berbagai racun. Pada kasus khusus dapat diambil jaringan di sekitar suntikan, jaringan otot, lemak di bawah kulit dinding perut, rambut, kuku, dan cairan otak. Baiklah, sekarang tiba di kesimpulan. Jadi, toksikologi forensik merupakan salah satu cabang toksikologi yang memusatkan perhatian pada analisa yang berperan dalam penegakan hukum dan peradilan. Secara umum, tugas toksikolog forensik adalah membantu para penegak hukum, khususnya dalam melakukan analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif, dan kemudian menerjemahkan hasil analisis ke dalam suatu laporan, yaitu bentuk surat keterangan ahli atau saksi ahli, sebagai bukti dalam tindak kriminal dan forensik di pengadilan. Pengambilan sampel pada korban hidup dan yang sudah berbeda akan berbeda. Pada korban yang sudah meninggal, seluruh organ akan diambil sedikit jaringannya, kemudian diperiksa melalui berbagai metode analisa secara kimiawi, biologi, maupun secara histopatologi. Demikian presentasi dari saya, dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan juga bisa berfungsi atau berguna bagi kita dalam mengenal tentang toksikologi dan juga toksikologi forensik, dan begitu banyak ruang lingkup dan asas-asas dari toksikologi itu sendiri. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tunggu video selanjutnya. Dah.